Halo Sobat Estrus Mania, balik lagi bersama Raja Estrus Channel. Pada kesempatan kali ini, Mimin ingin memberikan informasi mengenai analisa biaya produksi ayam broiler dan prospektif usaha. Nah, ini bukan menjelaskan tentang teknis usaha budidaya ayam broilernya ya teman-teman. Untuk teknis usaha ayam broiler nanti Mimin akan membuat videonya terpisah. Nah oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembahasan. Untuk mengetahui analisa biaya produksi ayam broiler atau yang biasa kita sebut ayam potong, kita terlebih dahulu harus mengetahui data performance ayam broiler. Untuk di Indonesia saat ini strain ayam pedaging yang paling banyak digunakan adalah strain Cobb ya. Nah, untuk itu Mimin akan mencontohkan analisa data yang bersumber dari Cobb Fantrace. Untuk datanya sendiri bisa teman-teman download melalui link deskripsi yang sudah Mimin sediakan di bawah video ya. Oke, sebenarnya data ini kalau dipakai untuk analisa biaya produksi ayam broiler strain lain sebenarnya masih bisa ya, dengan catatan diferensiasi atau perbandingannya yang tidak berbeda terlalu jauh ya, asalkan data standar performa itu dapat direvisi yang terbaru dari perusahaan tersebut ya teman-teman. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke data dari data performance dari perusahaan Cobb ya, yang menyediakan strain DOC ayam broiler. Nah, perusahaan ini, Cobb Fantrace ini yang menjual grand parent stock ke perusahaan-perusahaan pembibitan ayam yang ada di Indonesia. Nah, yang bisa teman-teman lihat di jendela layar monitor teman-teman ini adalah tabel standar performance dari ayam broiler atau ayam potong ya, dari umur 0 hari sampai umur 63 hari ya, bisa teman-teman lihat. Nah, data ini yang akan dipakai dan digunakan untuk mengkalkulasikan analisa biaya produksi ayam potong atau ayam broiler ya. Nah, data-data ini yang nanti kita akan masukkan ke Microsoft Excel ya teman-teman. Nah, ini sendiri untuk kebutuhan pakannya ya teman-teman. Jadi sebenarnya di bawah umur 19 hari ini pakan ayam starter ya teman-teman. Bedanya cuma sedikit, 21 sampai ya cuman beda 1% gitu. Tapi biasanya menurut realita dijadikan satu pakannya, pakan protein 21, sedangkan pakan finisher itu protein kasarnya 19% ya teman-teman. Nah, data ini juga yang nanti akan dimasukkan ke dalam Microsoft Excel ya teman-teman. Ini adalah data persentase karkas yang nanti dibutuhkan untuk mengkalkulasikan berapa break even point dari karkas ayam broiler ya teman-teman. Nah, biasanya kalau di dalam perkuliahan ada yang namanya pelajaran abattoir ya teman-teman. Nah, untuk abattoir sendiri yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang pemotongan ternak unggas ya teman-teman. Sedangkan untuk abattoir yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang pemotongan hewan ternak ruminansia ya teman-teman. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke dalam Excel-nya. Nah, ini yang dari tabel standar performa dari Cobb Fantrace ya. Kita sudah masukin data bobot hidup ayamnya beserta FCR-nya, PBBH, konsumsi pakan harian, konsumsi pakan kumulatif. Nah, terus sama persentase karkasnya juga. Nah, untuk rupiah-rupiahnya ini yang kita bikin sendiri ya teman-teman. Nah, untuk FCR sendiri itu apa sih Min? Nah, untuk FCR sendiri kalau kita bacanya di standar performa yaitu adalah berapa pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilo
satuan ternak ya teman-teman. Kalau di sini kita berbicara tentang ayam potong, maka berapa pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilo satuan ternak atau 1 kilo bobot hidup ayam ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di LHK perusahaan, biasanya di lembar harian kandang ya, berarti kalau FCR aktual itu ialah berapa pakan yang dikonsumsi untuk menghasilkan 1 kilo satuan ternak ya teman-teman. Jadi ada FCR standar, ada FCR aktual. Kalau FCR aktual itu adalah FCR yang terjadi atau yang betulan yang dikonsumsi ayam gitu. Sedangkan kalau di FCR performance yang dari pabrik itu adalah berapa estimasi pakan yang dikonsumsi untuk menghasilkan 1 kilo satuan ternak ya teman-teman. Nah, ini kita juga dari data ini kita juga dapat mengetahui kebutuhan pakan ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ingin beternak ayam 100 ekor misalnya dengan estimasi target bobot potongnya misalnya di berat 2,2 kilo bobot kotor. Berarti pakan yang dibutuhkan yaitu sebesar 3,4 kilo per ekor. Berarti kalau teman-teman ingin memelihara 100 ekor tinggal dikalikan saja teman-teman, 3,4 dikali 100 itu berarti 340 kilo ya teman-teman. Karena satu sak pakan itu biasanya berisi satu karung berisi 50 kilo, berarti tinggal dibagikan saja teman-teman, 340 kilo dibagi 50 itu berarti sekitar 7 sak ya teman-teman untuk 100 ekor dari awal pemeliharaan sampai dengan panen gitu teman-teman cara hitungnya. Nah, karena ini menggunakan dua jenis pakan yang berbeda, maka kita harus menghitung dulu biaya rataan tengah dari pakan tersebut teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan kita memelihara 1000 ekor ya teman-teman. Nah, untuk 1000 ekor sendiri kita asumsikan dulu yang pertama itu kita sistem mandiri ya teman-teman. Nah, untuk sistem mandiri untuk harga pakannya kita asumsikan misalnya untuk yang starter pakannya kita buat sendiri dengan estimasi harga 330.000 per sak. Sedangkan untuk pakan finishernya kita asumsikan dengan harga 300.000 per sak. Maka estimasi harga rata-rata pakan tersebut per kilo ialah sekitar 6.200-an ya, kita bulatkan saja ke bawah. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah menentukan titik keuntungan maksimum pemeliharaan ayam broiler ya teman-teman. Nah, ini untuk menentukan titik keuntungan maksimum ini ada hal-hal yang mempengaruhinya ya teman-teman, seperti harga input seperti harga DOC dan harga pakan, dan juga harga output ya, itu seperti harga jual ayam broiler hidup ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya harga input atau harga output itu berbeda, tentunya titik keuntungan maksimum pemeliharaan ayam broiler itu juga berbeda-beda ya teman-teman, jadi tidak bisa disamakan gitu. Nah, kita asumsikan misalnya ini kita tulis 6.200 ya. Nah, ini kita asumsikan karena kita menjual sendiri, maka kita taruh di sini harga karkas ayam kemarin berapa ya? Taruhlah kita asumsikan 35.000 ya. Nah, untuk harga jeroannya biasanya harga jeroan itu setengah kali dari harga karkas ya. Taruhlah kita asumsikan 15.000. Nah, harga jeroan itu biasanya ati ampela ya. Tapi ini biasanya termaksud kepala sama ceker juga ya teman-teman gitu. Meskipun di sini tulisannya jeroan, tapi kita asumsikan termasuk dengan harga kepala dengan cekernya ya teman-teman. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, kita lihat di sini sudah diperhitungkan juga tingkat mortalitas normal ya gitu. Jadi sudah dihitung sama
sudah dikalkulasikan secara otomatis. Nah, untuk rank ini adalah titik keuntungan maksimumnya ya teman-teman. Jadi semakin kecil angkanya, berarti disitulah titik keuntungan maksimum di bobot hidup berapa atau di umur berapa ayam itu kalau dipanen keuntungannya paling tinggi di antara umur panen yang lain gitu teman-teman. Jadi kita contohkan di sini dengan asumsi harga DOC 7.000 per ekor, harga biaya pakan 6.200 per kilo, sedangkan untuk asumsi harga jual karkasnya 35.000 per kilo, harga jeroan per kilo 15.000, maka keuntungan maksimum beternak ayam broiler ada di umur 53 hari ya teman-teman. Coba kita ini tandai ya. Nah, keuntungan benefit full dikali, nah benefit per day ini maksudnya teman-teman adalah keuntungan pada saat umur 53 hari tersebut, keuntungan berapa banyak rupiah, terus dibagi 53 hari, jadi dia dapatnya sekian ya, 864 dikali mortalitas normal. Jadi misalnya sudah dikalkulasikan, terus dikali lagi dengan persentase hidup, berarti 100 dikurang 7,25. Nah, terus dikali keuntungan maksimum keuntungan per harinya ya teman-teman. Jadi dapatnya 664. Nah, kita coba masukkan di sini ya. Misalnya periode perhitungannya 30 hari. Misalnya di sini tadi 864 ya. Kita tulis di sini. Nah, berarti estimasi keuntungan beternak selama 30 hari itu sekitar 26 juta ya teman-teman. Berarti cukup besar juga ini. Karena ini mandiri, tentunya ini belum dipotong dengan biaya kerja. Misalnya ini kita yang bekerja sendiri ya teman-teman. Yang beternak 1000 ekor nih kita pelihara sendiri, terus bekerja sama dengan satu orang yang jualan di pasar. Berarti keuntungan ini 26 juta ini dibagi 2 orang teman-teman. Nah, ini saya sudah sediakan grafik benefit usaha yang ini per day ya. Jadi kita lihat keuntungannya sigmoid ya teman-teman. Ada titik di mana dia sudah keuntungan maksimalnya itu sudah mulai menurun. Hal ini bisa terjadi karena ada saat di mana ayam itu antara fat intake dengan pertambahan bobot badan harian itu sudah tidak, korelasinya sudah tidak berbanding lurus teman-teman. Bahkan pada saat titik puncak dia itu berkorelasi terbalik ya teman-teman. Jadi bukannya semakin nambah naik, tapi dia malah semakin menambah turun gitu teman-teman. Nah, oke. Bagaimana dengan estimasi keuntungan kemitraan teman-teman? Karena saya mendapat rumor yang beternak ayam sistem kemitraan itu banyak di Jawa yang gulung tikar. Katanya sih begitu. Ya, coba ya kita menggali lebih dalam, kita coba menganalisa apakah betul. Misalnya ini kita taruh biaya harga pakannya sistem kemitraan itu kalau nggak salah harga pakannya 10.000 ya teman-teman. Coba ya kita tarik ke bawah. Nah, karena sistem kemitraan itu jualnya ayam hidup, maka ini jeroan kita kosongkan ya teman-teman. Kita kosongkan. Nah, untuk harga karkasnya karena mereka menjual hidup, berarti kita asumsikan kalau karkas itu di sini kan tertulisnya harga karkas, berarti kita harus harga bobot hidup kita konversi ke harga bobot karkasnya, karena biasanya dari petani ke kemitraan itu dihargai katakanlah 18.000 per kilo ya teman-teman, karena itu harga batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Berarti kita tinggal kalikan 18.000 itu dikali 170% ya. Nah, itu kurang lebih sekitar 25.000 ya teman-teman. Kita tarik ke bawah.
Tapi ini kok kayaknya tetap rugi nih ya, merugi nih ya, tidak ada keuntungan ini. Coba kita, jadi untungnya tipis sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ditawarin kemitraan, kita harus menghitung dulu estimasi keuntungannya, jangan langsung cepat-cepat menandatangani kontrak ya teman-teman. Takutnya begini teman-teman, ketika sudah terlanjur kontrak, tahu-taunya pas beternak malah rugi, kan kasihan gitu. Makanya untuk sebelum itu kita harus tahu dulu estimasi keuntungannya. Misalnya ini kita taruh harganya 9.500. Nah, ini kita bisa lihat ya, keuntungannya tipis sekali teman-teman. Kalau kita lihat grafiknya, itu titik keuntungan maksimumnya ada di usia 34 sampai 41 hari ya. Itu berbeda kayak sistem mandiri yang tadi, karena harga input dan outputnya saja sudah berbeda, tentu titik keuntungan maksimumnya juga ikutan berbeda. Nah, coba kita hitung ya. Titik keuntungan maksimumnya ada di umur 40 dengan keuntungan 38,5. Nah, keuntungan pelihara 1000 ekor per 1 bulan itu estimasi keuntungannya sekitar 1,1 juta per 1000. Wah, ternyata lumayan tipis juga ya. Pantes banyak orang yang bilang peternakan kemitraan di Pulau Jawa ini banyak yang gulung tikar gitu. Ternyata bener juga ya, karena pas setelah dihitung keuntungannya ternyata memang kecil gitu. Tapi kan kemitraan biasanya tidak beternak 1000 begitu, beternak 10.000 mungkin 10.000 atau 20.000 ya mungkin tetap untung ya. Tapi itu dengan asumsi harga jual yang paling rendah. Gimana kalau misalnya harga jualnya 20.000 per bobot hidup, ya tentunya akan semakin tinggi lagi tentunya gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian video pembahasan analisa kelayakan usaha ayam broiler. Kira-kira kedepannya Mimin akan bahas hal apa lagi ya terkait tips pertanian atau tips-tips yang lainnya. Tolong komentar kalian di bawah ya. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.